Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Iya. Kan sekarang musimnya lagi tidak nentu nih Pak. Iya. Banyak yang sakit Pak, batuk-batuk, pilek. Ya, saya aja agak serak-serak becek dia. Udah nggak terasa bahasa ya, udah Iya, becek. becek lagi. Jadi benar ya, harus selalu menjaga kesehatan biar Iya, fit Pak. tubuh kita. Biar fit, semangat dan berbahagia. Nah, itu bahagia kuncinya di situ. Dimanapun kita berada ya, Iya, di Pak. Sinjai ini yang kita cintai, kita harus bahagia. Harus bahagia. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan selalu. Amin, amin. Nah, ini kan udah sore-sore ya Pak, Iya. ya udah waktunya lengang, santai. Kayaknya enak kalau kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Oh iya. Nah, tapi saya nggak tahu nih Pak, topiknya apa nih buat ngobrol-ngobrol ini. Mungkin ada saran Pak, topik apa? Apa ya? Oh ini aja deh yang lagi hangat ini. Iya, apa tuh Pak? Ini kan pemerintah kita lagi concern nih menggerakkan ekonomi masyarakat. Gimana kalau tentang UMKM? Oh, UMKM. Boleh, UMKM. boleh. Karena kan UMKM ini juga lagi digembar-gemborkan ya Pak, di media Betul. sosial ini lagi rame gitu bahas Betul. UMKM. Nah, kalau UMKM sama KWPN itu ada keterkaitan nggak Pak kira-kira? Nah. Ada perannya nggak gitu? Nah itu dia bagi orang umum ya, orang Iya, awam Pak. ya. Mungkin bingung juga tuh ya Iya. mengkaitkan hubungan KPPN sama UMKM. Iya. Padahal KPPN namanya kantor kantor pelayanan berbenah negara. Iya, Pak. Yang kalau bisnisnya tuh mencairkan Mencairkan dana dana, APBN iya. gitu kan. Terus hubungannya sama UMKM itu apa gitu kan. Nah, disitulah nanti kita bisa lihat bahwa konsep pemerintah saat ini tentang Kementerian Keuangan itu luar biasa nih. Salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi tadi, memberdayakan UMKM, diantaranya kita ada produk nih, ya dari Kementerian Keuangan, ya, yaitu pembiayaan UMI salah satunya. Pembiayaan UMI, ya, jadi Ultramikro, tahu ya Iya, Mas Cami ya. Ultramikro, Pak. Jadi pembiayaan UMI itu kan suatu platform pembayaran yang diberikan kepada usaha paling kecil yaitu mikro tadi. Ya besarannya macam-macam gitu ya kan. Nah itu sangat mudah ininya persyaratannya. Terus kemudian juga returnnya tidak terlalu besar gitu ya. Iya. Yang paling penting itu jaminannya hampir nggak ada. Oh, nggak ada ya Pak? Hampir nggak ada gitu. Hanya saja komitmen lah untuk bisa digunakan dengan baik sebaik-baiknya. Iya. Makanya nanti penyalurannya itu tidak langsung dari kas negara langsung ke masyarakat, ke penerima pembiayaan UMI itu, tapi lewat ada namanya satker kita, misalkan kerja ya, Iya. semacam satker BLU, Badan Umum, PIP, Pusat Investasi Pemerintah yang kerjasama dengan lembaga penyalur. Oh gitu. Lembaga Jadi penyalur. ada perantaranya. Ada perantaranya. Nah kalau di kita namanya LKBB nih di Oh, Sinjai, lembaga keuangan bukan bank gitu. Ada 4 kita punya LKBB. Nah itu yang dia punya peran untuk menyalurkan yang UMI gitu ya, dana UMI ke penerima UMI debitur itu. Nah lalu peran kita apa nih? Iya, Peran itu KPPN. apa tuh perannya? Ternyata kita punya peran nih sebagai kuasanya Menteri Keuangan, kuasa BUN gitu iya. kan. Jadi jangan sampai ya biaya UMI tadi, biaya UMI itu salah sasaran, tidak tepat Oh, gitu iya. ya kan, kepada yang berhak gitu ya. Nah kita punya semacam mekanismenya yaitu dengan melakukan MONEF, Oh, monitor evaluasi Iya, iya. terhadap ya penerima UMI tadi. Nah di dalam peraturan kita ada tuntutannya. Dalam Perdirjen 6 tahun 2021 itu diatur mekanisme MONEF-nya seperti apa. Jadi ada 2 mekanismenya. Lewat kita cek tuh data, ya kelengkapan ya penerima UMI, data yang dimiliki oleh LKBB. Kita kemudian dia input ke dalam aplikasi SIKP itu, link langsung ke satker PIP. Nah kita cek tuh bener nggak dia inputnya, data si fulan masih ini itu bener nggak, masih itu betul nggak gitu kan. Nah itu tiap triwulan ya, kalau ada yang kurang tepat diperbaiki. Tapi yang paling penting MONEF-nya itu adalah kita langsung MONEF ke penerimanya. Oh langsung Pak? Iya, Onsite. iya kan. Kalau cuma sekedar ke yang menyalurkan kan belum tentu. Iya. Kelihatan bener nggak nih, ada dampaknya nggak. Nah ini langsung ke penerimanya.
penerima manfaatnya, debiturnya langsung. Nah, ada namanya survei tingkat keekonomian debitur. Kita lakukan survei tuh, ya, tapi sampling itu berapa debitur tertentu. Kita cek tuh, apakah ketika dia dikasih bagian bumi tadi, ya, platformnya segini gitu ya, itu tahun depan itu meningkat nggak? Kalau meningkat, berarti bagus. Kita cek dari apa? Ya, omsetnya, bahkan kondisi rumahnya dicek tuh. Sampai detail gitu ya, Pak? Betul. Tegelnya gitu, kamar mandi, macam-macam lah kayak gitu ya pokoknya. Sehingga nanti ketahuan ya efektivitas dari pembiayaan bumi tersebut. Sehingga kita punya peran sebagai quality assurance gitu kalau orang penjamin. Iya, kalau bahasa kerennya gitu, bahasa kerennya quality assurance terhadap proses penyaluran pembiayaan bumi ini. Nah, itulah peran kita. Salah satu peran kita gitu. Salah satu peran kita. Nah, lalu pertanyaan, ada lagi nggak gitu kan? Ada lagi nggak gitu kan? Jadi makin lama ini peran KPPN makin keren aja gitu, makin banyak gitu ya. Nah, saya itu juga pernah dengar ada pelatihan gitu Pak. KPPN menyelenggarakan pelatihan UMKM. Tapi kan tidak sesuai core-nya gitu Pak. Pelatihannya kayak gimana nih? Nah, itu dia. Nah, itu yang satunya lagi tuh. Oh, ada lagi ya. Nah, ini satunya lagi tadi disampaikan oleh Mas Canggi. Jadi meskipun kita tidak terkait langsung dengan aktivitas UMKM, ya karena bukan core kita, dan secara kapasitas kita nggak punya kemampuan, tapi kita punya peran gitu, kita punya peran membantu bagaimana UMKM itu bisa beraktivitas, bisa bergerak, bisa maju. Tadi selain pembinaan bumi, kita juga ada pemberdayaan dengan cara apa? Minimal memasarkan produk-produk mereka. Dengan cara apa? Kita buat semacam pajangan lah, pojok ya, kayak kita punya ini ya di Sinjai, ada namanya pojok UMKM kan? Karena memang itu salah satu arahan dari kantor pusat ya, Dirjen Perbendaharaan, agar semua kantor pelayan kita layout front office-nya harus sesuai dengan konsep press office. Jadi salah satunya harus menyediakan semacam grey pojok UMKM. Itu sudah ada. Nah, nanti bisa dilihat situ kan, karena bisa dimasukkan dalam website juga gitu. Iya Pak. Nah, tapi juga kita bisa bersama dengan yang lainnya dengan dinas tertentu ya, dinas koperasi misalnya, untuk ekspor, bazar dan sebagainya produk kita. Nah, itu kira-kira gambarannya. Berarti kita juga membantu memasarkan ya. Nah, makin dikenal. Gitu. Tapi kan DJPB ini ya Pak punya inovasi terkait DJP Marketplace. Nah, UMKM ini bisa ke situ juga nggak Pak? Apa cuma vendor yang gede-gede, apa UMKM ini bisa juga gitu Pak? Nah, harusnya bisa. Oh, bisa ya Pak? Iya, karena memang sesuai arahan pimpinan kita gitu kan, dari Presiden, Menteri Keuangan gitu kan, sampai Pak Dirjen kita. Iya Pak. Itu dengan sarana tadi ya, sarana kita DJP kita ada platform namanya DJP Marketplace. Iya Pak. Itu salah satu terobosan gitu ya. Karena insya Allah kita kan adaptif nih ya. Kita memang luar biasa adaptif ya, agile gitu kan. Jadi secara pengelolaan keuangan kita sudah era digital, kita menyesuaikan. Nah, kita ada produk namanya digital marketplace. Iya, di satu sisi untuk sebagai sarana pembayaran yang mempermudah tuh kan, untuk belanja barang lewat uang persediaan tuh, tapi juga satu sisi sebagai ajang untuk memasarkan produk-produk ya, vendor gitu ya, usaha-usaha tertentu yang berkaitan dengan satker gitu kan, untuk bertransaksi bisa. Ada platformnya lewat marketplace. Nah, kita arahkan jadi tidak hanya yang besar-besar, bahkan yang UMKM itu bisa masuk. Walaupun memang tetap harus ada persyaratan ya. Iya kan, namanya administrasi untuk memenuhi. Karena kan dia harus menjadi partner bisnis gitu ya. Dengan penggunanya siapa? Ya satker, karena kita kan pemerintah. Nggak bisa sembarangan swasta macam-macam enggak, karena kita untuk membantu proses transaksi pemerintah. Tapi satu sisi kita membantu juga pelaku usaha terutama UMKM ini untuk bisa terlibat lewat tadi marketplace tadi. Itu kira-kira gambarannya.
jadi nggak akan kalah saing gitu sama saingan besar. Betul. Nah, itu kira-kira kalau pakai marketplace nih Pak ya, UMKM ini udah pakai marketplace. Nah itu kira-kira manfaat yang bisa mereka rasakan itu apa gitu Pak dari marketplace ini? Nah ini dia, jadi marketplace itu kan memang semacam sistem ya, Iya. yang di setting gitu ya untuk menyediakan gitu kan tempat bagi gitu kan bagi pelaku usaha ya, termasuk dengan ininya penggunanya gitu ya. Dalam ini kita vendor ya dengan satker gitu kan, ya untuk dia memasarkan produk-produk tadi gitu kan, produk-produknya ya dalam hal proses transaksi kayak pengadaan barang dan jasa macam-macam tuh kan, secara langsung. Nah karena dia udah masuk dalam satu ini kan bebas tuh kan, nah apalagi kalau sudah dia luas tuh aksesnya ya marketplace itu, sehingga manfaatnya paling nyata buat si pelaku tadi UMKM itu dia untuk marketing dia langsung bisa terkenal kan. Jadi nama dia ya perusahaan profil UMKM itu langsung bisa dikenal oleh yang lainnya gitu ya, sehingga nantinya dia memudahkan dia untuk bisa bertransaksi lebih banyak kan itu. Itu diantara itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah memudahkan ya proses tadi transaksi, efisiensi terpenuhi. Kan harus nggak ribet lagi gitu kan. Kayak sekarang kita mesen beli Bukalapak, Tokopedia kan, Mas canggih udah biasa tuh ya, Shopee gitu kan, ya mudah gitu kan, langsung bisa transaksi. Jadi sekali beli langsung bisa dikirimkan hari itu juga gitu. Walaupun memang untuk proses administrasi pencairan tetap mengikuti aturan yang ada, tapi dalam hal untuk memasarkan, bertransaksi gitu kan, nego gitu, maksud nego harga tuh bisa langsung. Kan secara virtual kan, online bisa dimanapun gitu kan. Jadi transaksinya tidak harus di kantor, bisa di mana. Nah itu yang dilakukan. Gitu. Berarti teman-teman UMKM ini tidak perlu ragu ya, pakai marketplace gitu. Itu malah bisa lebih terkenal. Lebih terkenal itu manfaat nyatanya yang dirasakan UMKM itu. Iya. Nah itu tadi kan dari sisi UMKM Pak, kira-kira ada nggak manfaatnya untuk satker ataupun bank gitu Pak? Pakai marketplace ini apa? Kalau bagi satker ya jelas ya. Jadi satker itu juga pertama dia dimudahkan tadinya, secara efisien juga mudah kan, ya kan? Ya dia nggak susah lagi nyari gitu kan. Mau minta hari ini harus datang ke tokonya kan, gitu bisa. Nanti dia sudah terkoneksi dengan vendornya gitu ya. UMKM itu ya sudah masuk terdaftar dalam marketplace itu udah bisa gitu kan, bisa melakukan transaksi yang memudahkan juga satker kan, bisa itu juga. Terus kedua dia bisa terintegrasi gitu, gitu kan. Jadi mulai proses pengadaan sampai nanti bertanggung pelaporannya bagi satker itu bisa dilakukan, termasuk pembayaran pajaknya, waktu pajak kan bisa, karena di dalam sistem digital marketplace ini itu tersedia gitu kan untuk hal itu. Nah terus kemudian yang paling penting ya menjamin tidak terjadinya fraud. Kan kita sama-sama tahu lah gitu, namanya proses pengadaan itu sangat rawan. Kalau ini kan langsung nggak bisa abal-abal gitu kan, yang dibeli baru benar real gitu kan. Nah itu kira-kira gambarannya Mas canggih ya keuntungan. Nah kalau bank sendiri juga menjadi bagian dari tadi ya, mendapatkan tadi dia semacam profil ya yang untuk kredit dia kan ya, karena kan peluang untuk debiturnya itu kan makin banyak itu ya. Jadi target setting target ya buat pangsa tertentu buat dia kan tuh jadi besar kan gitu kan. Nah yang paling penting ya sehingga transaksi lewat, karena kan harus lewat bank tuh kan. Akhirnya transaksi itu kan juga besar, pemasukan bank juga besar juga gitu. Ini kalau berkembang secara optimal ya, insya Allah. Jadi sangat sangat besar potensinya ya ke depannya. Itu aja. Iya Pak. Tidak terasa bincang-bincang kita ini sangat bermanfaat ya Pak. Jadi banyak banget manfaat dari marketplace terhadap teman-teman UMKM gitu ya Pak. Jadi UMKM ini bisa makin keren, kampung pun makin keren juga gitu. Mas Ali juga keren juga. Pak Ali juga keren. Mungkin gitu dulu aja kali ya bincang-bincang kita ya Pak. Nanti kita lanjut lagi deh kapan-kapan. Oke, siap. Selamat sore ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ali. Sehat selalu. Sehat selalu Pak. Oke.